Ya, ibu pandu kalian mengerjakan. Yo, silakan bukan datanya. Yo, bukan datanya. Di gambarnya satu ya, itu diminta mengamati dulu, ya, mengamati dulu. Dewanus kerjakan nomor berapa Dewanus? Nah, tulis sama kelompoknya ya. Jangan lupa satu orang tuliskan nama anggota kelompoknya. Kan masih ingat pasti. Mari, ya, ingat ya. Jadi bantu kemudian Valentina sama tuliskan semua. Semuanya satu orang tulis biar nanti sisanya ada lagi ya. Valentina dari nomor berapa? Amati dulu gambarnya, nggak pilih gambar yang mana. Kan ada 3 gambar tuh. Nah, yang mana? Jangan kalau mudah nggak biasa lakukan sekitar kalian. Ada kan produksi sama saya. Ada yang pengolahan. Bagaimana cara memproduksinya? Berarti apa? Ya. Terus yang ketiganya kira-kira untuk siapa? Kita untuk siapa? Jadi nggak perlu panjang-panjang sebenarnya. Tapi nanti begitu presentasi harus bisa menjelaskan ya. Ya, nah, makanya nanti satu orang silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Ya. Nah, paham? Paham. Pilih gambar yang mana? Gambar yang mana? Abang pilih gambar yang mana? Gambar 1, 2, 3. Oke, berarti yang dekat dengan kegiatan di sekitar rumah lingkungan tempat tinggal. Oke? Nah, ini jelaskan 3 hal. What, how, and for whom. Berarti apa yang diproduksi? Kita produksi apa? Terus how to, bagaimana nih kegiatan produksinya? Terus yang terakhir, untuk siapa? Nah, kan ada tuh di buku paketnya tuh. Kan? Mana? Nah, ini halaman 148, 149. Terus yang berikutnya cari nomor 3. Jadi cari satu-satu ya. Jelaskan faktor-faktor produksi yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Perlu modal enggak? Kan? Perlu tenaga kerja enggak? Ya? Perlu alat enggak? Dewanus kerjakan nomor berapa? Catat pokoknya dulu, nanti kerjakan baru skor sama yang nulis. Oh, nanti baru semuanya pindahkan ke lembar kerjanya. Ya, satu orang. Kan nanti dibacakan tuh, dipresentasikan satu orang ya.
Siap-siap, siapa-siapa nih yang di kelompoknya yang kira-kira bisa mempresentasikan. Enak ya? Oke, Anda paham apa Anda? Paham. Lagi, itu kerja yang mana? Kerja yang nomor 1, kan? Gambar yang mana yang dipilih? Nomor 3. Yuk, kerjakan bagi Fitri yang nomor 1, nanti nomor 2, nanti yang bedakan siapa ya? Sebenarnya ya, berbagi. Valentina kerjakan nomor yang berapa kak? Mau kerjakan nomor berapa? Nomor 4. Berarti kakak kalau yang nomor 4 itu bidang produksinya kak? Cari. Identifikasi bidang produksi. Jadi kalau bidang nomor 3 itu termasuk bidang produksi apa? Kan? Bidang produksi kalau misalnya gambar ini termasuk bidang produksi ada tuh mana materi bidang produksi Mbak Ibu ya ada nggak LKS nya ada apa ada Bu LKS tuh buka lah bidang produksi. Nih, oke nih. Masuk bidang produksi jasa itu. Oke, tasnya ada lupa. Atau ya? Nah, biar tidak lupa ya. Kalau sudah selesai menentukan data atau informasinya langsung tulis biar tidak lupa. Ya. Nomor berapa? Lihat gambarnya ya. Itu termasuk bidang produksi apa? Malaysia. Gambar nomor berapa bang? 3 kan? Berarti hal yang pertama adalah barang apa saja yang akan dihasilkan dari bahan-bahan apa saja. Jadi kira-kira mau produksi apa itu? Barang yang mau diproduksi itu apa? Nah, berarti dari padi. Itu jawabannya, ya. Nah, terus ini bagaimana produksinya? Berarti kan tenaga kerja, kan? Perlu tenaga kerja. Modal enggak? Perlu bahan baku enggak? Perlu. Perlu kewirausahaan enggak? Keahlian enggak? Perlu. Berarti modal itu itu di harus punya keahlian ya? Iya. Oke, tulis. Bukan datanya, ya. Yuk, 10 menit lagi.
dan siapa barang itu ya ini ya ini nggak produksi apa ya faktor produksi yang dipakai apa saja faktor produksinya itu kan ada di MKS ada yang ketiga tenaga kerja pasti pakai modal bukan di samping misalnya kan dia pakai mesin kewirausahaan itu dari keahlian jadi orangnya harus bisa melakukan kegiatan produksi tersebut ya kan nah ini kalau sudah silakan tentukan baru akan sama-sama kawannya masalahnya ya buat artinya mulai menulis jawabannya kan tadi udah mulai mengumpulkan apa-apa tuh bahas jawabannya ya ya jadi kalau sudah selesai kita presentasikan apa kan apa itu apa kalian identifikasikan bidang produksi berdasarkan kegunaan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi tersebut. Mana tadi? Mana materiku yang bidang produksi di SKS? Oke, kira-kira gambar nomor 3 ini termasuk bidang produksi jasa, bidang produksi perdagangan, agraris, ekstraktif atau industri. Nah, termasuk jasa nggak tuh kalau gambarnya tidak? Hah? Termasuk jasa nggak? Termasuk jasa nggak? Enggak, berarti bukan. Barang apa tuh? Ya, maksudnya barangnya itu perdagangan, agraris, ekstraktif atau industri. Kalau di agraris kan pertanian ya menghasilkan barang baru. Jadi kita mengolah alam untuk menghasilkan barang baru. Nah, itu agraris. Jadi termasuk ke dalam bidang produksi agraris. Tuliskan definisinya, yaitu tadi produksi yang bergerak dalam bidang pengumpulan kekayaan alam dalam itu nanti spesifiknya tadi ya jadi yang akan diubah menjadi apa barangnya tuh? Kalau gambar, kalau gambar 3 kan kalian tahu apa barangnya? Ya. Apa lagi? Meja. Tidak.
nomor berapa sih misalnya? Jadi makin bilangnya faktor produksi yang diperlukan dalam kegiatan produksi ini adalah apa aja? Faktor produksi dalam kurung minyak kan? Ini kan ada tanah kan? Faktor produksi alam dalam kurung kan? Tanah kan? Terus yang kedua faktor produksi apa bang? Tenaga kerja. Terus faktor produksi modal yaitu mesin atau bahan mentah atau bahan baku. Yang keempat apa lagi? Kewirausahaan. Jadi kemampuan untuk mengolah. Apa yang diolah itu tadi? Ini jadi beras. Kemampuan untuk memanen, ya kan? Paham tuh kalau misalnya produksi beras. Berarti nanti gambarnya sama semua ya? Jadi kan dengan lingkungan sekitar ya? Iya. Hah? Ya Gideon. Kenapa nggak mau ambil produksi tahu Gideon? Bingung kan? Bingung menentukan ininya ya, faktor produksinya. Nah, mulai ditulis. Siapa yang tulis? Hijau kan? Gantian. Oh gantian. Yang penting bisa baca ya nanti hasil presentasinya. Udah Tianda? Belum. Belum. Sudah mulai menuliskan jawaban? Sudah? Kelompok alfabet sudah mulai menulis jawaban? Sudah. Kelompoknya Gideon? Oh, sudah. Kelompoknya sebenarnya?
Oh, dan oke, silakan dikumpulkan di sini. Hasil informasi yang sudah didapatkan jawabannya. Dilihat kembali ya, dilihat kembali ya videonya. Andreas ya, jawabannya ya. Memang akan memiliki nilai 2 dengan lebih gede pada koma akan memiliki nilai lebih tinggi. Apabila berubah Nomor berapa lagi? Jangan lupa nama kelompoknya kalau udah selesai ya. Harusnya isi dulu. Kiranya baca. Kelompok berapa itu? 1, 2, 3, 4.
Sudah. Untuk individu ya. Sudah. Baik, kalau sudah silakan nanti kelompok yang saya untuk mempresentasikan jawabannya. Saya mulai dari kelompok yang pertama, kelompoknya Muhammad Al-Farabi. Tolong presentasikan jawaban nomor 1 pekerjaan kalian. Maksudnya bukan enggak apa-apa biar suaranya dan temannya dengar. Silakan nanti yang lain mencocokkan dengan jawaban kelompok kalian ya. Apa semuanya mau maju? Nanti mau bantu apa lagi? Ya. Oke? Baik. Ambil gambar yang mana? Muhammad Al-Farabi. Gambar nomor 3. Baik, pertanyaan yang saya berikan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi pada gambar yang ketiga? Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Oke. Silakan dulu. Kelompok yang kedua, kelompoknya Andreas Ilianto. Silakan. Andreas mewakili temannya. Apa Martin? Apa Gideon? Apa Mijo? Ayo. Kelompok 2, kelompoknya Martin ngambil gambar nomor berapa? Nomor 3. Analisis gambar nomor 3. Berarti sama dengan kelompok 1. Oke. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi. Yang pertama, gambar yang ketiga itu memproduksi apa? Padi. Menjadi apa? Beras. Bagaimana cara memproduksi padi menjadi beras? Digiling. Menggunakan mesin. Ya. Yang terakhir. Hal yang terakhir yang harus diperhatikan. Memproduksi padi menjadi beras. Untuk siapa menurut kelompok kalian? Untuk diri sendiri dan orang lain. Untuk diri sendiri atau nantinya dijual ke orang lain. Oke, terima kasih. Yang ketiga, kelompok 3. Siapa yang mau maju mewakili kelompoknya? Siapa? Subandono, maju Subandono. Biar agak cepat. Nanti gantian ya, tadi Muhammad Al-Farabi 2 mewakili kelompoknya. Oke, yang ketiga Kak. Kamu kelompok kalian ngambil gambar nomor berapa? Menganalisis gambar nomor berapa? Ketiga juga. Kok ada yang udah ngambil gambar 1, 2? Ada apa? Baik, pertanyaan yang ketiga yang saya berikan. Jelaskan faktor-faktor produksi yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Menurut kelompok kalian apa jawabannya? Faktor alam dan tenaga kerja. Faktor alam yang digunakan itu apa? Faktor alam. Tanah, oke. Tenaga kerjanya? Orang kerja. Orang yang bekerja. Kira-kira ada modal nggak untuk memproduksi padi dan beras? Menurut kelompok kalian? Perlu modal nggak? Perlu. Di kampung ada kan? Ada. Apa kira-kira modalnya? Modalnya itu untuk mengolahnya, Wow. mengolah tanah, tanah, pembajak. Nah, kemudian kalau mengolah padi jadi perlu alat nggak? Perlu. Apa? Pakai apa? Pakai mesin. Oke. Terus keahlian diperlukan nggak untuk mengolah padi jadi beras? Dalam mengolah padi jadi beras, mulai dari panen ya kan sampai dengan menggiling padi tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Pertanyaan yang terakhir, semua kelompok mau. Pertanyaan nomor 4 itu adalah identifikasikan bidang produksi berdasarkan kegunaan yang dihasilkan oleh
oleh kegiatan produksi. Saya mulai dari kelompok 3, saya minta Valentina membacakan jawabannya. Silakan Maju. Pak ya. Yo, kira-kira bidang produksi apa menurut kelompok kalian? Bidang produksi apa, Kak? Tadi nulis apa? Bidang produksi apa? Hah? Agraris. Termasuk bidang produksi agraris. Apa itu bidang produksi agraris? Oh, nanti sumbernya dari alam. Ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1, saya minta siapa? Hah? Tapi ada, baca. Ayo, baca. Oke, menurut kelompok kalian, bidang produksi berdasarkan kegunaan yang dihasilkan oleh kegiatan produksi pada gambar 3 itu bidang produksi apa? Nomor 4. Jawaban nomor 4, menurut kelompok 1, kelompoknya apa yang ada? Bidang produksi apa? Bidang produksi apa? Siapa? Andreas Julianto. Jawaban kelompok kalian apa? Silahkan katakan baik-baik ya, karena kan gambarnya sama ya. Ambil gambarnya. Yang di Contoh perubahan tersebut antara lain bacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Baik, silakan duduk. Saya minta kelompok 1 menanggapi. Kira-kira kan sama-sama nih 1, 2, 3 ngambil gambar yang ketiga. Produksi beras. Kelompok 2 tadi bilang berubah kacang kedelai jadi tempe. Kira-kira sesuai nggak dengan gambar yang ketiga? Tidak. Bidang produksinya kira-kira bidang produksi apa? Bidang produksi apa? Jasa. Masuk jasa nggak? Kalau gambar ketiga. Masuk jasa nggak? Tidak. Ekstraktif masuk nggak? Barang tambang masuk nggak? Gambar 3. Enggak. Perdagangan masuk nggak? Kegiatan perdagangan nggak itu? Enggak. Berarti kira-kira yang tepat apa? Yang tepat apa? Benar nggak jawabannya kelompok 3? Mereka ngambil bidang produksi agraris, mengolah kekayaan alam menjadi barang baru. Benar nggak? Kelompok 1. Masuk agraris nggak? Agraris itu apa sih, Bu? Pertanian. Norma? Oke, nanti bisa dikumpulkan jawaban kalian. Nanti saya nilai. Saya udah nilai setiap keterampilan kalian. Nanti hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan. Terakhir dari saya mau tanyakan, hari ini kalian belajar tentang apa dari saya? Satu orang. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa, Prianda? Tadi berdasarkan pekerjaan kita. Kegiatan produksi itu apa? Katanya belajar kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa berarti? Ya? Menyalurkan barang. Benar, Andreas Julianto.
Salah. Salah. Apa yang betul? Menyelesaikan barang. Menghasilkan barang. Hanya barang saja. Jasa Bu. Itu pelajaran pertama. Apa itu kegiatan produksi? Belajar apa lagi? Valentina, hari ini sama saya. Hah? Hari ini belajar selain pengertian produksi apa lagi? Tadi. 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi. 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi. Apa saja itu, Rizky? Tadi. Kualitas. Ya. 3 hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi tadi apa? Berdasarkan apa yang kita bahas tadi. Valentina bilang, yang kedua ini pelajari kita adalah 3 hal yang harus diperhatikan seorang produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Ada 3 hal tadi. Yo, What? Kemudian, apa lagi? Udah what apa? How? Yang terakhir, for work. Ya. Gideon. Masih ada yang kita pelajari selain pengertian produksi? Masih. Apa lagi? Yang berhubungan dengan produksi tadi itu? pengertian udah. Apalagi tadi 3 hal. Apalagi yang berikutnya kita pelajari? 3 hal sudah yang dilakukan seorang produsen ketika dia akan melakukan kegiatan produksi. Apalagi yang Faktor produksi yang digunakan. faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi. Yang terakhir yang kita pelajari. Sebenarnya. Yang terakhir yang kita pelajari. Nilai guna. Masih ada? Masih apa? Muhammad Al-Farisi. Bidang-bidang produksi. Bidang-bidang produksi. Apa dia tadi bidang-bidang produksi yang ada dalam kegiatan produksi? Apa? Bidang produksi? Ya? Jasa. Apa lagi? Perdagangan. Apa lagi? Tadi. Gambar ketiga itu. Bidang produksi apa tadi? Pertanian atau agrari? Bidang produksi apa lagi tadi yang disebut dengan bahan tambang? Tadi jawabannya Rizky. Cuma bingung contohnya. Ekstraktif. Ya. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, tadi sudah disebutkan, kalau kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Setiap barang atau jasa itu mempunyai nilai guna. Karena ketika diubah, nih, kain ini jadi pakaian tentu lebih berguna. Kalau saya kasih ini ke kalian, saya suruh kalian pakainya, Gideon akan bilang gini, nggak mau labu, kan belum ada bentuknya. Tapi kalau ini sudah diubah jadi baju, tentu dia punya nilai guna. Saya kasih ke Gideon, tepat nilai gunanya. Saya kasih ke pemilik yang tepat, Gideon nggak punya baju batik. Ya. Kemudian apa lagi? Apa yang harus diperhatikan? Jadi seorang produsen itu tidak hanya sembarang. Jadi jangan tahu apa yang mau dibuat dia, apa bahannya, terus nanti dia jualnya ke siapa. Terus faktor produksi yang dipakai itu apa saja? Tentu perlu alam, tentu perlu tenaga kerja, tentu perlu modal. Banyak orang nggak mau lanjut produksi karena terkendala modal. Terakhir, termasuk ke dalam bidang produksi, apakah kegiatan produksi yang kita bahas? Baik, itu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Penguatan buat kalian. Saya berharap 10-15 tahun ke depan ketika saya bertemu dengan kalian, kita bisa mengaplikasikan, kalian bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan. Jadi kalau melihat di sebelah rumah saya itu ada 1 hektar tanaman singkong. Kalian harus punya ide untuk bisa memproduksi.
kalaupun ada orang yang menawarkan diri untuk melakukan kegiatan produktif, kalian harus membuka peluang tersebut, dimanfaatkan. Jadi belajar, jadi kita bukan hanya menggunakan saja, tapi juga bisa menggunakan. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran minggu selanjutnya, silakan buka materi distribusi. Artinya udah distribusi nih, udah dihasilkan, tentu harus dijual. Kita akan kenalan dengan proses distribusi, kegiatan menjual, menyalurkan sampai nanti ke puncak. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap pertemuan minggu berikutnya kita semua tetap sehat, tak bisa menjaga protokol keamanannya. Ya, dengan saya. Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, ya. Berdoa. Oke, LKPD-nya tolong dikumpulkan. Bapak, sudah Bapak. Ya, baik Bu. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, baik, sudah cukup. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, Saya akhiri ya Pak. bisa silakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan dilanjut. Berikutnya Bu Mawar.